Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Yulianti dengan NIM 230803063. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu ujian saya dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen Ibu Yasika Nopita Rahmi MPD. Yang pertama yaitu seorang siswa mengalami keterlambatan dalam membaca sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin selesai akhir pembelajaran. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Yang pertama yaitu proses belajar. Proses belajar merujuk pada perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Dalam konteks ini, siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan membaca dan berusaha memahami serta menghafal teks. Proses ini bersifat internal, yang dimana seorang siswa menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, yang berlangsung secara bertahap. Siswa belajar dari kesalahan dari pengalaman langsung saat berinteraksi dengan materi bacaan. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses lebih luas, mencakup cara-cara dan metode yang digunakan oleh pendidik untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan kepada siswa. Dalam studi ini, guru harus memberikan bimbingan yang rutin setelah pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai untuk membantu siswa memahami dan menguasai keterampilan membaca. Pembelajaran ini mengenai perencanaan pembelajaran, lingkungan belajar, dan evaluasi belajar siswa. Peran guru dan siswa. Peran gurunya yaitu yang pertama sebagai fasilitator. Guru menyediakan materi dan teknik yang sesuai dan mudah dipahami untuk mendukung siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan dan motivasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk memahami kemajuan siswa dan juga menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu peran siswa. Peran siswa yaitu sebagai subjek aktif dalam proses belajar, berusaha memahami dan menerapkan apa yang diajarkan. Selanjutnya, mengalami inisiatif dalam belajar, berlatih secara mandiri dan berkomunikasi dengan guru tentang kesulitan yang dipahami. Jadi, kesimpulannya, dalam konteks ini, proses belajar dan pembelajaran saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Siswa bisa belajar melalui pengalaman dan latihan, sedangkan guru berperan sebagai pemandu dalam proses pembelajaran. Keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Soal yang kedua yaitu, dalam proses pembelajaran di sebuah kelas, guru menggunakan media visual, praktik langsung, diskusi kelompok, dan kuis interaktif dalam menyediakan materi IPAS tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan paparan di atas, identifikasilah jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru, serta jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran yang tampak dalam proses tersebut, lalu jelaskan mengapa banyaknya metode ini penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa jenis yang diterapkan oleh guru, yaitu yang pertama, pembelajaran visual. Pembelajaran visual ini menggunakan media visual untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih jelas melalui gambar atau video. Yang kedua, dengan menggunakan praktik langsung. Melalui praktik, siswa dapat mengetahui langsung penerapan materi, seperti eksperimen atau demonstrasi, yaitu bisa memperkuat pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Diskusi bisa membuat siswa saling berinteraksi, bertukar ide, dan belajar dari kemampuan teman-teman mereka. Dapat memperdalam pemahaman. Yang
Selanjutnya itu kuis interaktif. Kuis dapat memberikan umpan balik terhadap siswa mengenai pemahaman mereka dan menambah motivasi dan pemahaman mereka. Prinsip-prinsip pembelajarannya yaitu aktivitas siswa. Pembelajaran ini untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dan juga penting dalam proses belajar yang efektif dan teratur. Yang kedua yaitu kontekstualisasi. Materi yang diajarkan bisa digabungkan dengan situasi yang nyata agar siswa bisa melihat referensinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kolaborasi. Diskusi kelompok harus bekerja sama dan komunikasi untuk membangun keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu pentingnya beragam metode dalam pembelajaran, yaitu untuk memenuhi berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga variasi metode dapat memenuhi kebutuhan semua siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Metode yang bervariasi dapat memberikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, mendorong pemahaman yang mendalam. Melalui berbagai pendekatan, siswa dapat memahami materi dari berbagai sudut pandang. Itu dapat membantu dalam penguasaan konsep yang lebih baik dan juga benar. Dengan seperti itu, penggunaan berbagai metode dalam proses pembelajaran itu ya sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan efektif, agar suatu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami oleh setiap siswa. Soal yang ketiga yaitu guru memberikan hadiah kepada siswa ketika dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sedangkan di kelas lain, guru menggunakan peta konsep guna membantu siswa memahami jenis-jenis alat indera manusia. Jelaskan perbedaan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan dua kasus tersebut, serta bagaimana masing-masing teori menjelaskan proses perubahan perilaku atau pemahaman siswa. Behaviorisme dan kognitivisme memiliki cara yang berbeda dalam memahami proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa. Berikut terdapat perbandingan berdasarkan dua pembahasan ini. Yang pertama yaitu hadiah untuk jawaban benar, yaitu metode pembelajaran behaviorisme. Dengan dasar teori, behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bisa diukur. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan. Penguatan dalam kasus ini, guru memberikan hadiah sebagai penghargaan. Hadiah ini mendorong siswa untuk terus menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga perilaku yang diinginkan menjawab benar diperkuat. Selanjutnya, alat pembelajaran. Selanjutnya, perbandingan. Yang pertama yaitu behaviorisme fokus pada perilaku yang diamati, sedangkan kognitivisme fokus pada proses mental di balik perilaku. Penguatan dan pemahaman. Behaviorisme menggunakan penguatan untuk memotivasi perubahan perilaku, sedangkan kognitivisme menggunakan alat seperti peta konsep untuk membantu siswa memahami untuk mengingat informasi. Selanjutnya, proses pembelajaran. Dalam behaviorisme, pembelajaran merupakan hasil dari respon terhadap stimulus, sedangkan dalam kognitivisme, pembelajaran dari hasil pengolahan dan organisasi informasi. Jadi, kesimpulannya, kedua pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam pendidikan. Behaviorisme efektif dalam memotivasi siswa untuk berperilaku tertentu melalui penguatan, sementara kognitivisme lebih baik dalam membantu siswa memahami dan menginteraksikan pengetahuan yang baru. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini secara bersamaan, bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang teratur.
Soal yang keempat yaitu seorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat terhadap beberapa isu sosial dan mengajak siswa membuat proyek sosial bersama sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila. Jelaskan bagaimana pendekatan humanistik dan kognitivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dalam penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Jadi, dalam pendekatan ini, pendekatan humanistik dan konstruktivisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan humanistik. Penghargaan terhadap siswa. Guru memberikan ruang siswa mengemukakan pendapat yang menunjukkan penghargaan terhadap suara dan perasaan mereka, yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, pemahaman individu. Pendekatan ini menekankan penting untuk memahami siswa sebagai individu dengan latar belakang, minat bakat, dan juga kebutuhan yang berbeda. Proyek sosial dapat memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Pendekatan kognitivisme. Yang pertama, pembelajaran aktif. Melalui proyek sosial, siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses belajar. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pengetahuan dan pengalaman baru melalui interaksi dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kolaborasi dan diskusi. Siswa diajak untuk berdiskusi dan berkolaborasi yang memperkuat pemahaman mereka. Pendekatan ini dapat memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dengan melalui pengalaman praktis dan refleksi. Dampak positifnya yaitu pengembangan karakter. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proyek sosial, siswa belajar tentang empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini dapat mendukung pengembangan karakter yang kuat dan kesadaran sosial. Selanjutnya yaitu ada pemikiran kritis. Diskusi tentang isu sosial mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Mereka belajar menganalisis berbagai perspektif dan mengevaluasi solusi, yang merupakan keterampilan penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial. Kolaborasi dan proyek sosial bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, yaitu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan pendekatan humanistik dan konstruktivisme tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga dapat membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis mereka secara signifikan. Demikian video yang saya buat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.